Halo, ketemu lagi sama aku Anandia. Video hari ini aku mau kasih rekomendasi produk eksfoliasi untuk pemula. Ini lumayan banyak banget yang request ya. Dan hari ini nggak cuma rekomendasi produk doang, tapi aku bakal langsung praktekin step by stepnya itu kayak gimana dan produk apa aja yang lagi sering aku pakai untuk melengkapi proses eksfoliasi ini. Jadi langsung aja kita mulai dulu dari rekomendasi produknya. Yuk! Oke, seperti yang kalian tahu, produk eksfoliasi itu kan banyak banget ya guys jenisnya. Tapi yang bakal aku rekomendasiin di sini adalah exfoliating serum karena lebih gampang aja dipakainya, terus less iritan juga ya menurut aku karena nggak banyak dihasilkan ke kulit dibandingkan kalau kita pakai pads, scrub, dan peeling gel gitu. Dan sebagian besar bahan eksfoliannya tentu aja kalau nggak AHA, BHA, ya PHA. Buat yang belum tahu, singkatnya AHA itu kerjanya di permukaan kulit guys. Jadi bisa membantu melembutkan tekstur kulit, kemudian membantu masalah hiperpigmentasi juga. Sedangkan kalau BHA itu kerjanya bisa lebih dalam sampai ke pori-pori, makanya bagus untuk masalah komedo dan jerawat juga. Lalu PHA itu terkenal kerjanya lebih gentle di permukaan kulit dan jadi opsi yang bagus untuk sensitive skin. Nah, produk skincare di luar sana itu ada yang pakai salah satu jenisnya aja, jadi kerjanya bisa lebih spesifik, tapi ada juga yang udah dikombinasiin. Nah, dari sekian banyak produk eksfoliasi yang pernah aku coba, yang menurut aku rasanya tuh bener-bener nyaman, yang nggak rentan bikin kulit pemula itu kaget, gak banyak sih guys, cuman ada 2 produk doang dan mereka juga selalu aku mention sih tiap ada yang nanya produk eksfoliasi untuk pemula. Yang pertama ini ada peeling serumnya Azarin. Sumpah demi apapun ini peeling serum teringan, tergentle yang pernah aku coba. Gak bikin cekit-cekit, gak bikin kemerahan, gak bikin kulit jadi kering, dan malah waktu dipakai itu kerasa terhidrasi kulitnya. Senyaman itu, makanya aku rekomen banget sih produk ini untuk pemula. Yang sering aku pakai tuh yang formulasi lama ya guys, yang kemasannya tuh kayak gini. Aku nggak tahu apakah formulasinya bakalan tetap sama dengan produk yang barusan di launching sama Azarin. Tahu kan kalian yang edisi Marvel itu? Tapi kalau yang ini aku approve banget sih untuk pemula. Ini kandungannya ada AHA sama BHA, walaupun nggak tahu sih berapa persentase bahan aktifnya ya. Tapi waktu dipakai baru tahu kita kalau formulanya itu terasa super gentle banget, bahkan sampean ini bisa dipakai daily guys. Itu yang tertulis di boxnya ya, bisa digunakan 1 kali setiap hari cuy, saking gentlenya. Aku sih rekomennya dipakai tiap malam ya, karena kalau pagi hari kita pakai bahan eksfolian itu sensitivitas terhadap sinar matahari bakal lebih tinggi. Nah, efek yang paling aku rasain kalau lagi pakai Azarin ini, menurut aku dia bikin kulit nggak gampang kusam guys. Next, produk selanjutnya yang aku rekomendasiin banget untuk pemula adalah peeling serumnya True If. Ini lebih intens daripada si Azarin tadi, tapi tetap kerasa nyaman banget di kulit, dan untuk kulit pemula masih oke. Dia kayak nggak bikin kulit gampang kaget gitu loh. Ini isinya lengkap banget sih, ada AHA, BHA, PHA, persentasenya juga lumayan tinggi, tapi tetap balance karena di sini banyak banget kandungan penenang kulitnya. Cara pakainya juga unik banget dan beda sama kayak si Azarin tadi yang bisa dipakai daily ya. Kalau ini untuk weekly, mingguan, jadi kayak cuma 1-2 kali dalam seminggu doang makainya. Untuk pemakaiannya juga disaranin di malam hari aja, dan cara pakainya itu loh, ini cukup dipakai 10 menit doang guys, abis gitu dibilas. Aku udah pernah bikin reviewnya, mungkin kalau kamu penasaran bisa nonton di sana lebih lengkapnya. Untuk hasilnya di kulit aku, dia bikin permukaan kulit kerasa lebih soft, lebih halus, plus aku sukanya lagi juga sama kayak si Azarin tadi, dia nggak bikin kekeringan di muka aku, dan kulit mati yang terangkat itu bentuknya nggak kayak apa ya, nggak sampai kayak bikin kulit terkelupas kayak sisik ular gitu, nggak sama sekali guys, jadi nggak ganggu. The best sih. Loh, lactic acidnya Avoskin kok nggak disebut kak? Bukannya kakak suka ya sama produknya? Jujur guys, lactic acidnya Avoskin ini emang bagus dan aku juga suka banget pakai. Tapi kalau untuk pemula, menurut aku ini makanya agak lebih tricky, dan di kulit aku aja yang udah terbiasa pakai bahan eksfolian, dia masih kerasa cekit-cekit gitu. Jadi aku mikirnya apalagi kalau kulit pemula yang belum pernah pakai bahan eksfolian. Khawatirnya kulit pemula ini bakalan kaget dan malah nimbulin
masalah baru guys, misalkan kayak nimbulin breakout atau kulitnya malah teriritasi, lebih sensitif kayak gitu sih. Kalau pakai ini menurut aku kulitnya tuh udah harus terbiasa dulu gitu loh sama bahan eksfolian supaya nggak kaget. Dan kalian bisa cobain dulu tuh serumnya Azarin ataupun peeling serumnya True If yang udah aku rekomendasiin sebelumnya. Oh ya, ada satu lagi yang mirip sama lactic acidnya Avoskin ini. Aku pernah cobain Irin Derm. Ini juga enak sih, Advanced Home Peeling Solution-nya. Mirip lah sama si Avoskin ini, tapi ini persentase AHA-nya tuh lebih rendah gitu. Cuman tetap kalau mau cobain ini, kulitnya juga harus udah terbiasa pakai bahan eksfolian ya. Next, ini adalah saatnya aku mempraktekkan cara aku eksfoliasi itu kayak gimana dan apa aja produk yang aku pakai gitu ya guys. Tapi sebelum itu, mari kita ganti penampilan dulu karena ini kayak bakal ribet kena jilbab gitu ya guys. Dengan sekali tepukan aku akan berubah. Tara! Oke, kayaknya segini cukup ya. Kalian bisa lihat dengan jelas bagian muka aku. Oke, kita masuk ke step yang pertama. Ini wajib banget dilakukan sebelum memulai eksfoliasi, yaitu membersihkan mukanya dulu. Kita angkat kotoran yang masih menempel di kulit gitu ya. Jadi waktu kita pakai produk eksfoliasi, kerjanya itu nggak ada yang menghalangi, so bisa lebih maksimal. Walaupun tadi aku udah bersihin muka pakai makeup remover, tapi untuk memastikan nggak ada kotoran yang tersisa, aku tetap pakai cleanser lagi. Dan di sini aku bakal pakai dari Viva. Kalian bisa pakai apapun sih ya, nggak harus milk cleanser. Kalau udah ini tinggal diangkat pakai kapas. Tuh, masih ada kotoran yang tersisa. Selanjutnya untuk ngebersihin residu dari milk cleansernya, aku pakai second cleanser yaitu facial wash. Aku masih pakai dari Reglow yang kemarin aku review. Jujur ini facial washnya lumayan nagih untuk dipakai gitu sih, soalnya daya bersihinnya kulit itu bagus. Terus busanya tuh lembut gitu loh rasanya di kulit. Dan yang penting ngebikin kulit jadi kering. Oke, ini wajahnya udah bersih dan sekarang aku bakal milih serum eksfoliasi dulu karena kedua ini pun direkomendasikannya dipakai setelah kita selesai mencuci muka. Dan hari ini kayaknya aku bakal pakai dari True If. Aku biasanya pakai 3 tetes sama di atas ini tuh. Terus diratain ke seluruh wajah. Nah, sambil aku ratain, dia perlahan mulai meresap gitu. Dan sebaiknya hindari area sekitar mata ya, karena itu kulitnya lebih tipis dan lebih sensitif juga. Abis gini tinggal tunggu 10 menit aja guys. So far ini aku nggak ada ngerasain ceket-ceket sama sekali sih guys. Itu yang aku suka dari peeling serumnya True If. Tapi kalaupun di kulit kalian ternyata ada sensasi peri-peri, cekit-cekit dan nggak tahan sama sekali, ada baiknya kalian pakai hydrating toner dulu sebelum menggunakan exfoliating serum ini. Ini udah aku bilas serumnya, dan walaupun mukaku agak sedikit kelihatan lebih merah dari sebelumnya, tapi ini rasanya tetap nyaman banget. Nah, kalau si Azarin itu dia malah lebih gentle lagi, bahkan di kulit aku pun hampir nggak pernah menimbulkan kemerahan sama sekali, dan penggunaannya juga nggak perlu dibilas guys. Habis eksfoliasi, saatnya untuk restorasi kondisi kulitnya. Kita harus hidrasi kulitnya, dilembapin, dan kalau bisa pakai skincare yang mengandung calming agent. Contohnya kayak hyaluronic acid, centel asiatica, ceramide, kemudian ada niacinamide, itu juga bisa. Kalau andalan aku tiap habis eksfoliasi akhir-akhir ini adalah dari Skintific, nggak pakai mikir langsung ambil satu set ini, karena kalian pun pasti udah tahu kalau satu set dari Skintific yang warna biru ini dia terkenal akan kemampuannya untuk menenangkan kulit yang iritasi, menenangkan breakout, dan bisa memperbaiki skin barrier juga karena mengandung 5 kali ceramide guys. Jadi cocok banget lah untuk dipakai dalam proses eksfoliasi kayak gini untuk mengimbangi kondisi kulit kita juga kan. So yang pertama aku pakai tonernya dulu untuk mengembalikan hidrasi di kulit. Ini tonernya tuh jatuhnya kayak hydrating toner gitu ya, dan kalian bisa lihat sendiri ini di botolnya teksturnya tuh cair banget, ringan pol. Tuh, aku sih biasanya tuh langsung pakai di tangan aja, karena hidrasinya kerasa lebih nampol gitu kalau dipakai dengan tangan ya. Dengan tekstur yang super ringan ini, dia cepet banget menyerap di kulitnya guys. Dan rasanya ini juga kayaknya seger banget. Nah, kalian bisa lihat setelah meresap dia nggak meninggalkan rasa lengket sama sekali, dan hidrasinya tuh bener-bener dikembalikan banget sama toner ini. Dan plusnya lagi, kemerahan di kulit aku tuh berkurang, ya nggak sih? Karena emang selain di sini ada 5 kali ceramide untuk memperbaiki skin barrier, dia juga mengandung calendula yang emang the best banget untuk menenangkan kulit. Dan plusnya lagi dia juga mengandung probiotik, jadi bisa menstabilkan mikrobiom di kulit kita, jadi lebih sehat
sehat gitu kulitnya. Next, aku bakal pakai serumnya yang efek calmingnya ini lebih intens lagi karena selain ada 5 kali ceramide, di sini tuh juga ada Centella asiatica, Bifida Ferment Lyset, dan ada niacinamide-nya juga. Yang aku suka serum ini tuh water based, jadi gampang banget dibaurin, dia kayak langsung melting gitu. Terus meresapnya cepet dan nanti hasil akhirnya juga dia nggak lengket sama sekali. Wow, seger banget rasanya, jujur enak banget sih. Menurut aku serum ini selain dia jago buat nenangin kulit, efek hidrasinya juga nampol banget guys. Apalagi dia juga meninggalkan efek kulit kayak lebih kenyal dan lebih seger gitu tampilannya. Kita masuk ke step yang terakhir adalah pakai moisturizer untuk mengunci hidrasi dan kelembapannya. Sayang banget gitu loh kalau kalian udah pakai toner, udah pakai serum yang bagus untuk menghidrasi kulit tapi nggak ditutup sama moisturizer. Nanti hidrasi di kulit itu bisa menguap. Jadi perlu banget untuk pakai pelembab atau moisturizer ya guys, biar ngelok gitu, biar ngunci. Dan moisturizernya Skintific ini sekarang jadi langganan aku sih tiap habis eksfoliasi kayak gini. Sekalipun produk yang aku pakai bahan aktifnya lumayan tinggi atau strong gitu, tapi pelembab ini masih bisa nyeimbangin banget. Dia ini kayak melengkapi efek menenangkan kulit dari toner dan serumnya tadi sih. Awalnya aku kira pelembab ini tuh overrated ya, karena banyak banget dipuja sama orang-orang. Tapi pas aku nyobain sendiri, ternyata emang seenak itu. Pelembab ini hero ingredients-nya tentu aja ada 5 kali ceramide, hyaluronic acid, terus ada Centella, dan ada marine collagennya. Jadi kita nggak cuman dapat efek lembabnya, efek hidrasinya, efek menenangkan kulitnya, tapi kita juga dapat manfaat untuk peremajaan kulit gitu loh. Selain kandungannya emang bagus-bagus banget, yang terbaiknya lagi dari pelembab ini adalah teksturnya guys. Teksturnya ini tuh bikin ngiler banget, cakep pol. Dia tuh gel cream tekstur gitu dan ini water based guys, jadi gampang banget dibaurinnya. Hidrasinya dapet, lembabnya tuh juga dapet yang cukupan gitu ya, lembabnya nggak kurang, nggak berlebih juga, dan setelah dia meresap nggak ninggalin efek lengket sama sekali. Nah, dengan tekstur sama formula yang kayak gitu, pelembab ini bisa dipakai oleh semua jenis kulit guys. Mau kulit kalian itu kering, normal, berminyak, ataupun kombinasi kayak aku, itu masih bisa kerasa nyaman banget kalau pakai pelembab ini. Yang masih bingung habis eksfoliasi mau pakai skincare apa, please banget pertimbangin Skintific yang barrier set ini. Kalian gak bakal nyesel sih guys. Kalau pengen cobain salah satu juga bisa banget, dan aku paling nyaranin nyobain yang ini. Ini wajib banget pelembabnya untuk dicoba. So, itu dia tadi step eksfoliasi yang biasanya aku lakukan dan beberapa rekomendasi produk dari aku juga. Semoga bisa jadi referensi ya. Dan jangan lupa kalau pagi ataupun siang hari, please banget harus pakai sunscreen ya guys. Karena habis eksfoliasi kayak gini, kulit kita tuh bakal lebih sensitif terhadap sinar matahari guys. Aku juga ada video tentang tips merawat kulit pasca eksfoliasi. Kalau kalian ada waktu boleh banget ditonton ya. Oke, videonya sampai di sini aja. Semoga bisa jadi referensi, semoga bermanfaat buat kalian. Makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!